Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, ya, dan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Mari kita awali aktivitas hari ini untuk berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, Hayyul falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman sekalian, kami ingin menyampaikan, ya, kami ingin menyampaikan lagi terkait hati yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih. Kalau kemarin yaitu kami sudah sampaikan tentang bagaimana kita memiliki hati yang hati yang bersih, itu bisa hidup kita bahagia, kita bisa produktif. Lalu bagaimana menjaga hati? Kenapa hati ini selalu kita jaga? Karena kenapa? Ya banyak sekali, semuanya bergantung dari hati kita. Semua kehidupan kita nanti semuanya tergantung dari baik tidaknya kehidupan ini, baik tidaknya seseorang bergantung dari hatinya. Jika hatinya baik, maka perilakunya baik. Sebaliknya, jika hatinya buruk, maka akan berakibat kepada buruknya perilaku tersebut. Tidak hanya perilaku, kehidupannya, ya.
kemudian kebahagiaannya, terus kemudian hajat-hajatnya, doa-doanya. Kalau hatinya bersih, baik, maka hajatnya, doanya segera terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin selama ini kalau kita punya hajat, kalau kita pun sering berdoa, tapi kenapa doa kita belum dikabulkan? Bisa saja ini, mari kita lihat, kita evaluasi apakah selama ini hati kita sudah bersih atau belum. Mari kita periksa sendiri. Yang paling tahu siapa? Yang paling tahu bukan orang lain. Yang paling tahu ya diri kita sendiri. Ya, saya sampaikan lagi dalam hadis disebutkan dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh itu. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Daging tersebut adalah hati. Jadi hati merupakan bagian yang paling mudah, ya. Hati itu yang sangat penting, yang sangat vital, yang dapat mempengaruhi semuanya, yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita, seluruh kita, nasib kita, ya. Namun hati ini juga mudah sekali terpengaruh, mudah sekali berubah-ubah, ya, dan juga sulit diobati. Ini repotnya teman-teman, ya. Hati ini sesuatu yang sangat penting. Biasanya kan sesuatu yang sangat penting itu kan eh, untuk menjangkau itu kan susah, maksudnya begitu, ya. Kalau ada di suatu kantor gitu, ya, ini ada salah satu berkas yang paling penting, berkas kantor yang paling penting, berkas kantor yang paling mahal, berkas kantor yang paling berharga. Biasanya untuk menjangkau itu kan susah sekali. Ada ada lemari besi, di dalam lemari besi disimpan mungkin di koper, dikunci lemari besi di dalam ruangan, kemudian ada masih terus ke dalam rumah, dalam tembok yang besar, dalam pagar, ya, dan semuanya, dan kemudian ada security-nya gitu, ya. Nah, itu kan mestinya kan seperti itu ya, mestinya itu, ya. Jadi ibaratnya tadi seperti itu. Kalau itu sesuatu yang sangat penting, yang vital, yang mempengaruhi semuanya, ibaratnya aset satu perusahaan, kan begitu naruhnya. Ibaratkannya seperti itu tadi. Mungkin legalitas suatu kantor begitu, ya. Pasti akan ditaruh di brankas yang rapi, brankas yang aman, taruh di lemari besi, taruh di ruangan yang terrapat, terkunci, kemudian taruh gedung yang paling aman, dan dikunci, dan di luarnya juga ada security-nya, kan biasanya begitu. Namun ini ternyata diri kita, ini yaitu hati ini tadi merupakan bagian yang paling mudah terpengaruh, ya, mudah berubah-ubah dan susah sekali diobati, ya, susah sekali diobati. Maka tak heran para ulama memberikan perhatian besar kepada hal ini, ya, memberikan perhatian besar kepada hal. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan siapapun yang hendak menata laku amalnya, hidupnya, kehidupannya, maka mulailah dengan menata hati. Jadi kalau kita pengen hidup kita bahagia, kalau kita itu pengen sukses di segala bidang, bahkan kita itu pengen mencapai puncak amal yang tertinggi, maka langkah pertama, atau bahkan kalau kita itu pengen sukses di segala bidang, kalau kita pengen karir kita hebat, sukses luar biasa, kalau kita itu pengen mencapai kesuksesan yang luar biasa, maka langkah pertama yang perlu kita tata yaitu hati. Nah, maka kalau mereka tidak mampu menata hatinya dengan baik, maka nah, ya pasti nanti akan kalah dengan setan. Maka bagaimana cara menata hati? Allah mengetahui ini yang pertama, yaitu kenapa kita menata hati. Ada hal-hal penting yang perlu kita menata hati. Pertama, Allah Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbesit di dalam, yang dirahasiakan dalam hati kita. Itu berdasarkan firman Allah sebagai berikut, yaitu Quran Quran surat Al-Ahzab ayat 51, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Apa yang tersimpan. Ya, jadi walaupun kita sembunyikan kayak apapun, Allah Maha tahu. Ayat-ayat lain yang tersenada di antaranya adalah, ya, jadi wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Allah mengetahui mengetahui pandangan mata yang tulus,
yang khianat atau yang disembunyikan oleh hati kita. Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Ucapan-ucapan ya, apa yang kita simpan, apa yang kita biasanya kalau berbicara kan kita tahan. Mana yang perlu kita sampaikan, mana yang kita tidak. Tapi Allah Maha mengetahui. Dan kewajiban Rasul tidak hanyalah Allah. Jadi Rasul sendiri juga tidak tahu. Jadi Rasul hanya menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran surat Al-Maidah ayat 99. Intinya siapapun yang sudah sampai pada hakikat ini tidak akan berani menyimpan. Jadi kalau kita sudah memahami tadi ayat-ayat yang tadi yang saya sampaikan tadi, jadi bahwa pandangan kita ini apapun yang di balik apapun yang kita sembunyikan itu Allah itu Maha tahu, ya Allah Maha mengetahui, semuanya Maha mengetahui dan kita selalu dalam perhatian Allah, ya hakikatnya itu maka maka kita tidak akan berani menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam hati kita. Sesuatu yang tidak baik dalam hati kita tidak mau menyimpan. Sebab apa? Semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak baik, percuma buat apa menyimpan sesuatu yang baik? Karena kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, maka itu yang menjadi penghalang kesuksesan kita, menjadi penghalang kalau kita menyimpan dendam, sakit hati, atau mungkin merahasiakan kebenaran, merahasiakan itu semua akan mendapatkan balasan dan juga dari Allah. Kalau baik kebaikan, kalau jelek juga kejelekan dari Allah SWT. Maka semuanya kita kalau mereka hakikatnya mengetahui, mereka akan selalu berlomba-lomba mengatakan yang sebaiknya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selanjutnya Allah tidak memandang rupa, wajah, atau kulit hambanya yang dipandang hatinya. Jadi bukan cantikannya, ketampanannya, kulit putihnya, atau warna coklatnya, atau hitamnya, dan seterusnya. Tidak. Tapi Allah memandang seseorang itu apa? Hatinya. Maka kita ini tadi yang tetap bersihkan. Kalau kita selama ini sibuk membersihkan muka kita, wajah kita, ya kita perawatan secara rutin, maka kita juga harus evaluasi diri kita, hati kita ini selalu rawat. Dan cara merawat hati tidak semahal merawat wajah ya, lebih murah tuh ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari At-Tabrani, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amalan kalian. Siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma hati yang bersih. Hati yang bersih. Kita tidak perlu hati yang neko-neko. Artinya apa? Hati yang lain-lain dari kita buang, kita kosongkan. Kalian hanyalah anak cucu Adam. Tetaplah paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah paling takwa. Paling takwa. Jadi yang penting kita, hati kita selalu kita kosongkan. Kita kosongkan dan kita tetapkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hati ibarat raja. Sedangkan ya hati itu ibarat raja atau panglima, ya, penguasa dalam tubuh kita. Sedangkan anggota tubuh adalah ibarat rakyat. Tubuh kita semuanya ini mengikuti hati kita. Jika yang diikuti baik, maka pengikutnya pun akan baik. Jika pemimpinnya lurus, maka rakyat pun juga lurus. Ya, gitu ya. Ada kalanya pemimpinnya lurus, rakyatnya terkadang tidak lurus. Apalagi pemimpinnya tidak lurus. Ya, ini ya. Main ya. Jadi ada juga ya, pemimpinnya itu sudah lurus, tapi tidak lurus. Kalau pemimpinnya tidak lurus, pasti yang anak buahnya atau rakyatnya tidak lurus. Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Bukhari, ingatlah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Ya, ini menguatkan tadi yang sudah saya sampaikan. Maka demi menjaga setiap amalan tetap baik, maka siapapun kita yang ingin menjaga hatinya bersih, maka selalu menjaga, memperbaiki keadaan hatinya. Memperbaiki apa ya? Selalu memperbaiki hatinya. Caranya gimana? Ya, membersihkan hati. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ridho atas ketentuan ini. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ya Allah, kami pasrahkan semua urusan kami. Kami ridho atas ketentuanmu. Kami ridho atas. Yang penting kita bersyukur. Yang penting kita menerima.
dan kita jauh, jangan sampai mengeluh, 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 mengeluh. Selanjutnya yaitu hati adalah gudang dari berbagai macam permata. Hati adalah gudang berbagai macam permata yang berharga dan makna-makna penting bagi seorang hamba. Permata, ya, permata pertama adalah akal. Permata pertama adalah akal kita. Ya, sedangkan permata paling mulia adalah makrifat. Ya, makrifat itu merupakan hati kita ini, yaitu makrifat. Makrifat sebenarnya mata hati kita. Permata. Jadi permata pertama adalah akal. Akal yang mulia adalah makrifat, atau makrifat itu adalah akal, pengetahuan kita. Pengetahuan kita. Itu ya sesuatu yang sangat mulia kita. Karena dari pengetahuan itu kita akan menjadi bagaimana menentukan, bisa melihat kebaikan dan keburukan. Kemudian berikutnya yaitu permata berikutnya yaitu adalah basyiroh, yaitu mata hati yang menjadi modal yaitu hati kita, hati kita. Selanjutnya yaitu action kita. Lalu action kita, mata hati kita itu tergantung di dalam aktivitas kita, keikhlasan kita. Sekaligus menjadi penentu tercapai tidaknya amal kita, ikhlas tidaknya, bersih tidaknya tindakan kita, tergantung dari hati kita. Tergantung dari hati kita. Itu ya, sifat-sifat. Dan disitulah muncullah sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk dari kita. Kemudian hati memiliki beberapa keadaan ya yang selalu menjadi sasaran lawan atau setan ya. Dalam setan selalu mengintai. Jika kita lengah ya, kita lupa berzikir, kita lupa berdoa ya. Jadi hati kita itu selalu dalam pengawasan setan, selalu dalam serbuan setan, selalu dalam pengawasan setan. Jika kita itu lupa atau lengah, ya kita tergoda dengan hal-hal yang ini, ya kita, setan siap menyerang kita ya. Setan selalu mengintai kapan kita lengahnya kita, kapan lemahnya kita. Maka ketika kita itu lupa berzikir, setan masuk. Ketika kita lupa berdoa, setan masuk. Kita malas ibadah, setan masuk. Ketika hati kita lalai dengan Allah, setan masuk. Terus saja setan selalu membisikkan. Dan dia saat hati yang sama juga menjadi tempat turunnya bisikan yang baik. Ya, setan apa itu, malaikat yang baik juga akan membisikkan, memberikan ilham, bisikan malaikat untuk selalu ingat kepada Allah. Lalu tinggal dua sumber tadi, mana yang lebih kuat? Apakah bisikan setan atau bisikan malaikat? Nah, tentu bagi orang yang selalu menjaga hatinya, selalu mendekatkan diri, berupaya terus-menerus untuk selalu menjaga. Maka yang di sini adalah tidak pernah memberikan kesempatan sedikit pun setan untuk menggoda kita ya, atau melupakan kita dengan Allah gitu ya. Kita selalu menjaga agar kita selalu merawat dan kita tidak pernah lengah untuk menjaga hati kita. Kesibukan hati jauh lebih banyak daripada kesibukan anggota tubuh. Tentu teman-teman sekalian, hati kita ini dalam sehari-hari kita selalu berkali-kali atau berubah-ubah berpikir banyak sekali yang kita bisa lakukan. Nah, anggota tubuh kita perlu tenaga, perlu segala macam, lalu hati kita langsung ya berpikir, karena akal dan hawa nafsu berada dalamnya. Tak heran hati menjadi tempat pertarungan antara dua pasukan besar tadi, yaitu pasukan nafsu dan pasukan dan tentaranya, dan pasukan akal. Jadi nafsu itu yang mengarah, yang mengendalikan setan, dan nafsu itu cenderung kepada kesesatan, dan akal itu cenderung kepada kebaikan, yaitu cenderung kepada mengikuti kebaikan, mengikuti malaikat. Nah, maka jika kita khawatir bisikan yang datang dalam hati jumlahnya sangat banyak, maka bisikan itu ibarat anak panah ya. Bisik pas khawatir atau bisikan datang ke dalam hati kita, yaitu bisikan itu ibaratnya seperti anak panah yang diarahkan kepada hati kita. Ia bagaikan air hujan yang terus menghunjani baik itu siang malam. Maka ulama mengatakan dalam sehari semalam hati kita tidak lepas atau tidak kurang dari 70.000 bisikan, baik itu bisikan baik maupun bisikan yang buruk. Tak ada yang bisa menolak bisikan itu. Berbeda dengan mata yang bisa beristirahat, saat kita tutupkan, kita pejamkan waktu tidur. Kedua bibirnya juga bisa istirahat, tapi hati terus-menerus dihujani dengan pikiran-pikiran, dihujani dengan bisikan-bisikan tadi. Maka kita terlalu menjaga apa? Salah satunya dengan menjaga kesucian kita. Mengatasi atau dengan cara apa? Bersuci atau berwudu.
menjaga toharoh kita. Mengatasi dan mengendalikan kebersihan hati sangatlah sulit. Lalu bagaimana hati kita supaya, karena apa? Karena apa sulit? Karena tidak terlihat. Yang tahu kita apa yang terjadi di dalamnya terkadang tidak bisa dirasakan sampai akhir. Yang terjadi itu nanti, dampaknya nanti ya. Yang biasanya terkesan tuh enak ya. Pertama itu enak menyenangkan, tapi berikutnya baru nanti tidak menyenangkan. Contohnya penyakit hasad, hasut, atau penyakit tidak mudah dideteksi. Kita asik ngobrol, menyenangkan, ya kita nimbrung, tiba-tiba ternyata itu juga tidak baik dihilangkan seseorang. Dibutuhkanlah upaya keras, pandangan yang tajam. Kita harus berani menolak, ya kita harus berani berkata tidak untuk melihat hal yang tidak penting, berani menolak untuk hal-hal yang tidak penting tadi. Maka harus kita latih dari dalam pandangan kita, timbangan kita, pelatihan jiwa, mengobatinya dengan tadi dengan mindfulness yang selama ini kami sampaikan ya, tiap pagi itu, maka kerusakan yang kalau dampaknya tadi, jadi intinya kalau kita tidak pernah mengizinkan tidak bisa masuk. Kalau kita tidak pernah mengizinkan tadi, kayak apapun tidak pernah masuk. Ya, bocornya kapal atau tenggelamnya perahu, teman-teman. Sekarang ibaratnya begini, tenggelamnya perahu itu karena apa? Karena air masuk. Kalau ada air yang masuk kepada perahu kita, maka perahu tadi bisa tenggelam. Yang menyebabkan, yang mengizinkan masuk siapa? Ya, ya kita. Kalau ada yang perahu tadi yang lubang, entah itu lubang dari dalam atau lubang dari airnya masuk. Kalau kita itu selalu menjaga air tadi tidak masuk, maka air apa itu ibaratnya perahu tadi tidak bisa tenggelam. Ibaratnya tadi penyakit dendam, sakit hati, dan iri, dengki, itu ibaratnya air tadi. Tanpa kita sadari, akhirnya air tadi bisa menenggelamkan perahu tadi. Ibaratnya seperti itu. Maka jangan pernah kita mengizinkan orang berbilang, bicara apapun kepada kita, menjelekkan kita kayak apapun. Jangan pernah izinkan hati kita ini sedih, susah, atau apalah hati kita, atau memikirkan itulah. Tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan hanya yang baik-baik saja. Itu salah satu menjaga hati. Ya, menjaga hati dari orang lain begitu. Kalau menjaga hati dari setan, yang selalu berzikir, berwudu, menjaga sholat. Gitu. Kalau dari orang lain apa? Selalu ikhlas, dan kita selalu membersihkan hati kita, dan kita selalu melihat mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tidak perlu kita masukkan. Ya, yang penting hati kita selalu dan selalu kami sampaikan, harus selalu kita kosongkan dari menilai orang lain, kita kosongkan dari membicarakan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian ini nanti salah satu upaya, maka mendatangkan keberkahan yang Allah janjikan. Maka teman-teman sekalian, di samping kita apa itu berupaya untuk memperbaiki diri, penampilan kita, ya jangan sampai kita itu hanya kerja keras terus, tapi kita lupa memperbaiki diri kita. Kalau kita itu terus apa itu ikhtiar ke sana kemari, tapi kita lupa di dalam diri kita ternyata masih ada kotoran, ya maka inilah kotoran ini yang harus selalu kita bersihkan, kita rapikan, ya kita bersihkan. Insya Allah nanti kalau kita bersihkan, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang dengan sendi di dirinya. Seperti janji Allah tadi, insya Allah doa-doa kita akan cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama untuk berdoa bersama. Ini salah satu doa itu juga menjaga hati kita, jaga kita agar selalu bersih, dan kita kosongkan hati kita, dan kita mendoakan orang lain. Ini juga bagian dari sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, karena Allah lebih senang kalau kita bersedekah, ya itulah. Semoga hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, baik yang berbuat baik kepada kita, yang mendolimi kita doakan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mau dilanjut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wilzanu mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in ka amsali lu'lu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa kilam salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wala karim innahum kanu qabla dalika mutrafin wa kanu yusiruna alal hinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman fa inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la akiluna min syajari min zaqqum famali'una min halbutun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aitum ma tumnun a'antum tahluqunahu amna
nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun. Afara'aitum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamukramun bal nahnu mahrumun. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal munzil. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitumun naral lati turun. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal adim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim ma'nun. La yasma'u la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadal hadisi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukatsibin nadhdallin fanuzulun min hamim fatasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal adim. Shadaqallahul adzim.